Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Kartina dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam dengan NPM 1910631110101. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai filsafat pendidikan Islam dari materi pertemuan ke-8 sampai materi pertemuan ke-13. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu pendidikan dan yang kedua itu multikultural. Yang pertama, pendidikan yaitu proses pembangunan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan multikultural, secara bahasa, multi artinya banyak, kultural berasal dari kata kultur yang artinya tradisi atau budaya. Nah, jadi pendidikan multikultural itu bisa dikatakan yaitu proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas atau keberagaman dan heterogenitasnya atau keanekaragamannya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang cendekiawan muslim yang dinilai moderat, kontekstual, dan mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Gaya pemikiran beliau terbentuk sebagai hasil dari kondisi sosiokultural yang ada pada masanya. Ibnu Khaldun menjadikan corak pemikiran yang rasionalistik, empiristik, dan sofistik sebagai dasar pijakan dalam membangun konsep-konsep mengenai pendidikan. Dalam pemikiran beliau menyebut bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari akar pemikiran keislaman atau unsur-unsur dan nilai-nilai keagamaan. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh itu mencakup beberapa unsur, diantaranya yang pertama itu tujuan pendidikan yang menyeimbangkan penguasaan kognitif ke dalam spiritual. Lalu kemudian yang kedua yaitu ada kurikulum sekolah. Beliau Muhammad Abduh menjadikan pendidikan agama dan moral sebagai pelajaran wajib bagi semua jurusan sebagai dasar keagamaan guna menyeimbangkan antara ilmu-ilmu modern dan agama. Nah, lalu yang ketiga itu ada metode pendidikan yang digunakan, yaitu metode diskusi. Karena dengan metode diskusi, murid akan lebih mendalami pemahaman serta pengertian terhadap substansi kajian. Lalu yang terakhir, yang keempat itu ada peserta didik. Nah, semua pribadi, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak yang sama dalam menuntut ilmu. Seperti halnya Allah menyiapkan ampunan dan pahala bagi hambanya. Kemudian materi yang keempat yaitu mengenai pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh pembaharu yang concern di bidang pendidikan dan sosial, sekaligus pendiri Ormas Islam di Indonesia yaitu pendiri Muhammadiyah. Beliau membangun peradaban Islam dengan memurnikan kembali ajaran Islam yang sebelumnya terkontaminasi oleh tradisi dan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Menurut Ahmad Dahlan, pendidikan seyogianya bisa memberi kesempatan dan peluang kepada peserta didik untuk hidup sukses di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, tidak boleh ada sekularisasi dan dikotomisasi pendidikan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu mengenai pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan salah satu tokoh pendiri dari Ormas Islam di Indonesia, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama atau lebih dikenal dengan istilah NU. Pemikiran beliau dalam bidang pendidikan itu lebih menekankan pada masalah etika dalam pendidikan. Pemikiran beliau ini sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang lebih menekankan pada pendidikan rohani. Beliau menyebut
bahwa seseorang yang belajar atau mengajar itu harus punya etika, harus punya adab dan moral, baik murid maupun guru. Kemudian materi yang keenam, materi yang terakhir yaitu berjudul Pemikiran Pendidikan Persatuan Islam atau Persis. Persis adalah salah satu gerakan pembaharuan yang bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat, dan syirik. Berdirinya organisasi Persis ini bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Pada dasarnya, perhatian Persis ini ditujukan pada penyebaran paham Al-Quran dan Sunnah. Hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas keagamaan seperti mendirikan sekolah-sekolah pesantren, mengadakan tabligh akbar, kelompok studi, khutbah, dan lain sebagainya. Sekian penyampaian ulang dari materi filsafat pendidikan Islam yang sudah saya pelajari dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.